firman Tuhan. Karena penting sekali dengar firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Saya tolong baca. Haleluya. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Penting sekali firman, supaya firman itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, sehingga kita tidak seperti dalam Amsal 16 ayat 25 kalau tidak salah. Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan, terima kasih Kak. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Itu jalan sepertinya lurus, padahal itu menuju maut. Kita tidak tahu karena kita berjalan dalam kegelapan. Makanya pada saat kita jalan dalam kegelapan, firman datang menjadi pelita bagi kaki kita, sehingga kita tidak terjatuh, kita tidak menuju kepada jurang. Penting sekali firman Tuhan. Kadang-kadang kau datang dengan masalah, kau mau bunuh diri. Iya, saudara, minggu lalu habis firman, saudara. Saya rasa betul-betul saya terlalu rasa bahwa ada orang, ada anak yang betul-betul bermasalah sekali dengan orang tuanya dia. Sudah mau akhir, sudah mau tutup. Saya bilang ini masalah. Jadi saudara, kalau Tuhan tidak buka lewat firman, bisa jadi anak itu tunggu waktu bunuh orang tuanya dia, atau bisa waktu dia bunuh diri, atau bisa waktunya dia akan pergi dan jual di iman. Tapi ketika dia dalam pikirannya untuk menjual di iman, firman datang. Dia dalam kegelapan, firman datang kasih tahu terang bahwa itu jalan tuh di ujungnya menuju maut. Jadi penting sekali kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan akan apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki bentuk kelakuan, mendidik kita, dan firman sebagai apa? Pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Dengar firman Tuhan. Apalagi kalau ada hamba Tuhan dari luar datang, jangan dari luar, kita sama saja harus dengar. Apalagi kalau dari luar datang, dia contoh dengan duduk berdiri, tiba-tiba dia ngomong. Kalau kita rasa itu kena bilang Tuhan, berarti di antara sekian banyak saya paling disayang oleh Tuhan. Kata tangan buat itu. Haleluya. Kalau orang yang tidak mau bertumbuh, dia bilang begini, ini semua cari hal. Apalagi kalau kau bersumbat, hati-hati. Sumbat itu istri keduanya adalah parang. Masuk gereja harus pakai parang. Jadi bapak pendeta mau buka nih Injil kitab Injil Matius. Tapi karena itu orang di situ terkenal penjahat namanya Matius, kita buka di Injil. Dia mau dia takut. Jadi saudara, kenapa dalam gereja bawa parang semua? Lu hati-hati, tak salah omong. Akhirnya kotak bisa diperdebatkan. Kenapa? Karena yang sampaikan firman takut. Iya, yang dengar firman juga tidak mau terima firman. Tapi kalau kita terima seperti tanah yang subur, ketika benih itu ditaburkan, pasti saudara akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Tapi firman Tuhan itu penting sekali. Kalau kita rindu dengar firman, pasti kita pulang, kita akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, ada masa di mana Amos 8 ayatnya yang ke-11 12. Haleluya. Amos 8 ya. Ayat 11 12. Lapar dan haus. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Haleluya. Akan ada kelaparan. Orang akan cari firman, sudah dapat. Alkitab memang ada, ini ada. Tulisan ini ada, tapi dari kuasa sudah dicabut. Jadi mau baca karena mana sudah mengerti. Iya, di saat itu antikris boleh bekerja. Saudara mau baca ini sudah bisa kuat lah, karena sudah dicabut. Sekarang lah, kalau kita duduk, kita harus menjadi orang yang rindu dengar firman Tuhan. Haleluya. Ini Mazmur pasal 1. Jalan orang benar, orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Iya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita tidak dengar nasihat orang fasik. Kebanyakan orang biasa
nonton TV dengar itu orang-orang bijak. Saudara, saya mau kasih tahu, firman Tuhan ini lebih luar biasa. Kenapa kita harus dengar itu? Di Indonesia ada banyak ya, dulu kita dengar itu siapa yang botak yang dulu tuh terkenal tuh, dia kalau nasihat orang luar biasa. Ternyata dia punya anak kandung sendiri, dia sudah akui bahwa itu anak kandung. Mulai dia sudah akui dia anak kandung, dia anak kandung bilang bila perlu kau cek darah di rumah sakit, dia takut. Sampai hari dia sudah muncul dari TV. Dia kalau nasihat itu sampai pendeta-pendeta tiu dia kata nasihat itu papi khotbah. Saya bilang, kenapa kau belajar dari orang pasif? Baca dari Alkitab. Alkitab lebih dahsyat, amin. Firman Tuhan lebih luar biasa. Jadi Tuhan tidak mau kita jalan menurut nasihat orang pasif. Haleluya. Apalagi kalau polisi yang nasihat betul, ya kasihan. Iya, saya juga tahu nasihat polisi. Akhirnya pendeta numpang lain bawa polisi pendeta menasihat bapak lebih malu. Saya bapak dengan nasihat beta tapi sudah datang di beta nasihat. Haleluya. Jadi jangan cepat-cepat ada masalah sampai di polisi. Kau selesaikan bapak gembala, orang-orang tua. Baru ya nanti. Lalu berikut, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Rindu akan firman. Kenapa rindu akan firman? Karena firman berkuasa untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang, lalu adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Jadi kesukaan kita adalah firman Tuhan dan yang merenungkan Taurat siang dan malam. Jadi kita baca, lalu kita renungkan dan minta kekuatan Roh Kudus untuk kita lakukan. Baca, renungkan. Pulang sampai di rumah, tadi itu firman kita mau baca ulang, beta merenungkan. Baca, renungkan firman dan minta kekuatan Roh Kudus untuk lakukan. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Jadi saudara, orang yang suka renungkan firman siang dan malam, seringkali kau paksa kau adik-adik doang begini, beta aku itu lu nih sudah berbuah ikut Tuhan sudah berbuah. Padahal sebenarnya saudara salah. Kenapa? Begini, orang kalau mengikut Tuhan, itu begini, dia harus melakukan segala sesuatu tuh dari dalam sini. Kalau dari luar, saudara, itu tidak kuat. Kalau orang paksa, orang suruh-suruh, iya, orang tekan-tekan untuk baca firman, itu sudah kuat, untuk berubah sudah kuat. Tapi kalau itu lahir dari sini, saudaraku, itu seperti namanya kebutuhan. Jadi kalau kau sering makan mati, kalau sering makan rohani mati. Jadi kau butuh makan jasmani. Begitu juga firman, itu adalah kebutuhan. Kalau besok makan dia mati. Sama kebutuhan akan makan dan minum biasa ini. Kalau kau sering minum, kau harus kau mati. Dia pikir pula begitu. Tidak ada orang yang bilang begini, beta suruh, bekal itu mesti 7 hari saya makan. Ada yang pernah begitu? Ada. Makanan itu kebutuhan. Dia merasa lapar pasti dia makan. Tapi dengan firman Tuhan seringkali kita tidak tahu. Kau seberapa tahun saya pernah baca firman. Padahal firman Tuhan ini, saudara, itu yang akan membuat kita bertumbuh dan berbuah. Sehingga kau lihat, sampai perlu kita paksa orang lagi, pasti dia akan bertumbuh dan dia berbuah. Kenapa? Karena itu lahirnya dari dalam sini. Kalau lahir dari luar, makanya orang bertobat dia harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Iya, dia harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga dia mau puasa itu karena lahir dari sini. Dia mau melayani karena lahir dari sini. Dia mau baca Alkitab karena lahir dari sini. Iya, karena itu kebutuhan. Dia langsung kalau dia makan mati. Kalau dia sudah baca firman ada yang kurang. Kalau dia sudah berdoa ada yang kurang. Kalau dia sudah melayani ada yang kurang. Itu tidak karena paksaan, tapi itu lahirnya dari dalam, dari itu kuat. Tapi kalau lahir dari luar tidak kuat. Mungkin hari dia ikut. Maksud Tuhan baca kitab dia ikut. Paling 5 hari dia bosan. Kalau yang ngomong dia bosan, dia baca dia bosan. Sama-sama bosan. Karena dari lu, motivasinya dari luar. Tapi kalau motivasi dari dalam kita, wah itu kuat. Orang kawan-kawan mulai lari ke segala Tuhan, kawan-kawan yang bulan ikut Tuhan tiba-tiba kembali lagi mabuk, kembali lagi ke dunia yang lama kotor saja. Kenapa? Karena dia bermain dari dalam. Kita punya pengalaman dengan Tuhan. Jadi saudara, ketika kita ada dalam firman, maka kita akan bertumbuh, kita akan berbuah. Firman itu mengajar, firman itu mengarahkan, firman itu menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik sebagai pelita dan terang bagi jalan kita, dan firman itu akan membuat kita
berbuah, dan apa yang kita perbuat dijadikan Tuhan berhasil. Amin buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berhenti berbicara 0 kosong, tapi hamba percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ada saat di mana orang akan mencari firman, mencari kebenaran. Di saat itu tulisan ada, tapi kuasanya telah dicabut. Hari ini ketika firman masih diberitakan, kuasanya masih ada. Saat ini ketika kami masih bisa